Shin Tae-yong terseret isu punya buzzer. Manajer timnas Sumarji pasang badan bongkar fakta mengejutkannya. Apa jawaban pelatih yang ternyata bikin heboh? Begini reaksi PSSI yang bikin banyak orang terkaget-kaget. Semua orang bertanya apakah Shin memang punya buzzer tersembunyi yang mempengaruhi sosial media. Temukan jawaban penuh kontroversi yang bakal membuka mata banyak orang hanya di channel ini, bukan di channel lain. Diego Michels ungkap fakta mengejutkan dunia sepak bola Indonesia. Apa yang tersembunyi di balik analisis para pundit tanpa kompetensi? Ini jawaban tak terduga yang bikin semua orang geleng-geleng kepala. Erick Thohir bongkar rahasia sukses timnas Indonesia yang kini bisa tanding setara dengan raksasa Asia seperti Australia dan Bahrain. Semua ini berkat peran krusial Shin Tae-yong yang membuat Garuda berani bermimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Bukan hanya berkat pelatih, ini alasan mengapa pemain keturunan juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas tim. Begini detail langkah-langkah jenius yang dijalankan oleh Erick Thohir dan PSSI untuk menembus Piala Dunia. Temukan kejutan besar yang akan mengubah masa depan sepak bola Indonesia. Simak berita detailnya hingga selesai. Greg Nwokolo bongkar rahasia timnas Indonesia zaman dulu. Timnas Indonesia dibilang manja kayak Hello Kitty. Apa yang terjadi di era itu? Ternyata banyak pemain yang minta pelatih ganti, tapi kini ada perubahan drastis. Shin Tae-yong bawa mentalitas baru yang bikin timnas lebih kuat dan makin menjanjikan ke Piala Dunia 2026. Ini dia perbandingannya yang bikin kaget semua orang. Kevin Dix dan Ole Romy terancam pindah klub. Kemana mereka akan berlabuh sebelum gabung timnas Indonesia pada Maret? Klub Jerman dan Italia dikabarkan berebut tanda tangan Dix, sementara Romy diincar klub Inggris. Mungkinkah mereka akan bergabung dengan timnas setelah pindah? Ini dia bocoran transfer yang akan membuat semua orang terkejut. Apakah Reno Munch jadi pengganti Elkan Bagot di timnas Indonesia? Satu nama ini bisa jadi jawaban sementara Elkan masih bergelut dengan cedera. Main di Bundesliga, Reno Munch jadi pilihan tepat gantikan posisi Elkan Bagot yang masih misterius. Kenapa begitu? Kamu harus tahu sejarah karirnya yang makin menjanjikan ini. Kisah memalukan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 dijuluki Raja Kartu Merah ASEAN. Kenapa timnas Garuda bisa terpuruk begitu jauh? Semua fakta mengerikan yang tidak pernah kamu duga. Siapa yang sebut mereka Raja Kartu Merah dan apa dampaknya pada langkah Indonesia ke semifinal? Simak berita selengkapnya di sini. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Shin Tae-yong terseret isu punya buzzer. Manajer timnas Sumarji pasang badan bongkar fakta mengejutkannya. Apa jawaban pelatih yang ternyata bikin heboh? Begini reaksi PSSI yang bikin banyak orang terkaget-kaget. Semua orang bertanya apakah Shin memang punya buzzer tersembunyi yang mempengaruhi sosial media. Temukan jawaban penuh kontroversi yang bakal membuka mata banyak orang hanya di channel ini, bukan di channel lain. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong baru saja jadi sorotan panas setelah kegagalan timnas lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Setelah itu Shin Tae-yong mendapat serangan hebat di media sosial, dengan banyak yang menuntutnya untuk mundur. Tapi anehnya, tak sedikit juga yang membelanya habis-habisan. Hal ini memunculkan spekulasi liar bahwa Shin Tae-yong memiliki buzzer yang bisa mengatur opini publik demi membela dirinya. Makin heboh, bukan? Manajer timnas Sumarji akhirnya buka suara tentang tuduhan ini. Saat ditanya apakah Shin Tae-yong memiliki buzzer, Sumarji dengan tegas mengatakan bahwa dia sudah bertanya langsung kepada pelatih asal Korea Selatan itu. Dia bilang tidak punya, ungkap Sumarji, menegaskan bahwa pernyataan Shin Tae-yong langsung mengklarifikasi isu tersebut. Namun Sumarji juga menyatakan bahwa kini keputusan untuk menilai masalah ini ada di tangan masyarakat. Sumarji juga mengungkapkan bahwa kritik terhadap Shin Tae-yong adalah hal yang wajar dalam dunia sepak bola.
PSSI selalu terbuka terhadap masukan yang konstruktif dan membangun, bahkan siap untuk menyampaikannya langsung kepada pelatih. Kritik yang positif pasti akan kami dengar dan tindak lanjuti untuk kebaikan tim, jelas Sumarji yang juga merupakan anggota Polri. Jadi gimana menurut kamu? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Diego Michels ungkap fakta mengejutkan dunia sepak bola Indonesia. Apa yang tersembunyi di balik analisis para pundit tanpa kompetensi? Ini jawaban tak terduga yang bikin semua orang geleng-geleng kepala. Diego Michels bongkar fakta pahit dunia sepak bola Indonesia. Mantan bintang timnas Indonesia ini baru saja melontarkan pernyataan yang langsung bikin geger dunia sepak bola tanah air. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Diego dengan tegas mengungkapkan kenyataan pahit yang selama ini jarang diketahui banyak orang. Apa yang dia bilang? Di luar negeri, para pundit sepak bola itu biasanya orang-orang yang sudah teruji, mantan pemain top atau pelatih berpengalaman. Tapi di Indonesia, siapa saja yang punya nama besar dan banyak followers bisa jadi pundit. Gile, ini sih bisa dibilang seperti tamparan keras bagi dunia sepak bola kita. Selama ini, kita seringkali mendengarkan analisis sepak bola dari orang-orang yang dikenal. Bukan karena mereka punya pengalaman atau keahlian yang mumpuni, tetapi lebih karena popularitas mereka di media sosial. Apakah kita selama ini sudah keliru dalam mempercayai setiap pendapat yang diberikan oleh pundit-pundit yang kadang analisisnya malah jauh dari realita? Atau mungkin kita terlalu terjebak dengan angka-angka follower tanpa memperhitungkan kualitas sebenarnya dari seseorang? Itu dia yang coba Diego ungkapkan. Namun, jangan salah paham dulu, Diego nggak berniat menyerang siapapun secara pribadi. Sebaliknya, dia justru ingin membuka mata kita semua dan mendorong diskusi yang lebih mendalam mengenai kondisi sepak bola Indonesia. Sebuah dunia yang seharusnya lebih dari sekadar sorotan media dan popularitas. So, apa pendapatmu? Apakah kamu sepakat dengan Diego atau punya pandangan yang berbeda soal pundit sepak bola Indonesia? Jangan ragu untuk berikan komentar dan opini kamu di bawah ini. Erick Thohir bongkar rahasia sukses timnas Indonesia yang kini bisa tanding setara dengan raksasa Asia seperti Australia dan Bahrain. Semua ini berkat peran krusial Shin Tae-yong yang membuat Garuda berani bermimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Bukan hanya berkat pelatih, ini alasan mengapa pemain keturunan juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas tim. Begini detail langkah-langkah jenius yang dijalankan oleh Erick Thohir dan PSSI untuk menembus Piala Dunia. Temukan kejutan besar yang akan mengubah masa depan sepak bola Indonesia. Simak berita detailnya hingga selesai. Wow! Siapa sangka? Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini membocorkan rahasia di balik kesuksesan timnas Indonesia yang kini semakin menakjubkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam sebuah pernyataan yang menggugah, Erick dengan bangga mengungkapkan bahwa capaian luar biasa timnas Garuda tidak terlepas dari tangan dingin Shin Tae-yong dan staf kepelatihannya. Keberhasilan Indonesia untuk bersaing di level yang lebih tinggi, bahkan setara dengan negara-negara besar Asia seperti Australia dan Bahrain adalah buah kerja keras sang pelatih asal Korea Selatan ini. Tak hanya itu, prestasi gemilang ini juga turut memperbaiki posisi Indonesia di ranking FIFA dan memberi harapan besar untuk bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Kini timnas Indonesia menghuni posisi ketiga grup C dengan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia yang berada di posisi kedua. Untuk lolos ke putaran final, Indonesia harus finish sebagai runner-up. Tetapi jika berada di posisi 3 atau 4, peluang mereka untuk melaju ke ronde 4 kualifikasi masih terbuka lebar. Semua ini berkat keputusan jenius Shin Tae-yong yang berhasil membawa Indonesia bermain sebanding dengan tim kuat Asia. Erick Thohir juga menambahkan kemenangan Indonesia atas Arab Saudi di kualifikasi sebelumnya dan hasil positif melawan Australia serta Bahrain adalah hasil dari strategi cerdas Shin dan tim pelatihnya. Keberhasilan ini semua berkat kemampuan Shin dan staf pelatihnya dan saya sangat berterima kasih atas dedikasi mereka, kata Erick dengan penuh apresiasi. Tidak hanya soal pelatih, PSSI juga menerapkan program jangka panjang yang terbukti efektif, seperti menjaring pemain-pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia.
Program ini membuka peluang untuk lebih banyak potensi pemain yang bisa dinaturalisasi, memberikan dampak besar untuk kualitas permainan sepak bola kita, terang Erik. Tak lupa dia menyatakan bahwa keberhasilan ini bukan hanya hasil dari satu orang, melainkan kerja keras banyak pihak yang telah berkolaborasi untuk memajukan sepak bola Indonesia. Greg Nwokolo bongkar rahasia Timnas Indonesia zaman dulu. Timnas Indonesia dibilang manja kayak Hello Kitty. Apa yang terjadi di era itu? Ternyata banyak pemain yang minta pelatih ganti, tapi kini ada perubahan drastis. Shin Tae-yong bawa mentalitas baru yang bikin timnas lebih kuat dan makin menjanjikan ke Piala Dunia 2026. Ini dia perbandingannya yang bikin kaget semua orang. Pengakuan mengejutkan datang dari Greg Nwokolo, penyerang naturalisasi yang pernah memperkuat timnas Indonesia. Dalam sebuah podcast dengan Valentino Simanjuntak, Greg mengungkapkan fakta mengejutkan tentang para pemain timnas di masa lalu. Menurutnya, para pemain di era dirinya sangat manja, bahkan seperti Hello Kitty. Gak hanya itu, Greg juga menyebut banyak pemain yang merasa tersinggung hanya karena sedikit dimarahi dan langsung meminta perubahan besar seperti pergantian pelatih atau manajemen tim. Kaget gak sih? Greg Nwokolo yang pernah bermain untuk Persija Jakarta mengingatkan bahwa mentalitas pemain Indonesia pada masanya sangat lemah. Zaman aku di timnas semua manja. Dimarahin sedikit kayak Hello Kitty, katanya dengan tegas. Greg juga menyebutkan bahwa banyak pemain yang merasa harus ada perubahan pelatih dan manajemen hanya karena sedikit tekanan. Namun dia membandingkan kondisi ini dengan era Shin Tae-yong yang dikenal tegas dan tak pandang bulu dalam mendidik para pemainnya. Sekarang Shin Tae-yong datang, dia bilang, kalau kamu nggak mau kerja keras, keluar. Kamu lihat sekarang mereka di mana? Ujar Greg. Shin Tae-yong memang terkenal dengan pendekatannya yang tegas dan terbukti telah membawa perubahan besar pada timnas Indonesia. Di bawah asuhannya, timnas mampu meroket naik 48 peringkat di ranking FIFA dan membuat sejarah dengan lolos ke Piala Asia 2023 serta kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Progres ini menunjukkan bahwa pendekatan keras Shin Tae-yong memang memberikan dampak positif yang besar bagi timnas Indonesia. Kini timnas Garuda memiliki peluang besar untuk menembus Piala Dunia 2026 dan itu semua berkat perubahan mentalitas yang dibawa oleh Shin Tae-yong. Kevin Dix dan Ole Romegne terancam pindah klub. Kemana mereka akan berlabuh sebelum gabung timnas Indonesia pada Maret? Klub Jerman dan Italia dikabarkan berebut tanda tangan Dix, sementara Romegne diincar klub Inggris. Mungkinkah mereka akan bergabung dengan timnas setelah pindah? Ini dia bocoran transfer yang akan membuat semua orang terkejut. Kabar mengejutkan datang dari dua pemain bintang yang kini jadi sorotan, Ole Romegne dan Kevin Dix. Keduanya dirumorkan bakal meninggalkan klubnya masing-masing dan sekarang publik penasaran kemana mereka akan berlabuh. Untuk Kevin Dix yang kontraknya di FC Copenhagen akan berakhir pada 30 Juni 2025, kemungkinan hengkang semakin besar karena belum ada tanda-tanda negosiasi ulang. Meski begitu, pemain asal Belanda ini harus memastikan dirinya mendapatkan menit bermain di klub yang tepat agar tetap bisa tampil maksimal bersama timnas Indonesia, terutama jika nantinya dinaturalisasi. Lalu, kemana mereka akan pergi? Inilah prediksi transfer yang bikin penasaran. Kevin Dix, bek berusia 28 tahun ini kini tengah didekati oleh dua klub besar. Klub pertama adalah Borussia Mönchengladbach di Bundesliga Jerman, yang dikabarkan memiliki peluang besar untuk mendapatkan tanda tangannya dengan Transfermarkt memprediksi transfer ini memiliki kemungkinan sebesar 54%. Di sisi lain ada juga Como 1907, klub Serie A yang sedang berjuang keluar dari zona degradasi. Tentu saja, kedua klub ini sangat membutuhkan kualitas Dix di lini pertahanan mereka. Ole Romegne. Sedangkan untuk Ole Romegne, kabar yang beredar menyebutkan bahwa Oxford United menjadi klub yang berminat merekrutnya. Klub yang dimiliki oleh Erick Thohir ini sebelumnya juga telah mendatangkan Marcelino Ferdinand, jadi sepertinya Romegne bisa jadi pemain berikutnya. Namun menurut media Belanda, Elf Football, Romegne juga bisa saja pindah ke Leeds United yang memiliki sejumlah pemain Belanda seperti Pascal Struijk dan Joel Pirol.
Kedua klub ini berada di divisi Championship kasta kedua Liga Inggris yang juga memberikan kesempatan bagi Romani untuk berkembang. Jadi dengan semua rumor ini beredar, apakah keduanya akan pindah ke klub baru sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia pada Maret? Semua orang pasti tak sabar menantikan kejutan transfer ini. Apakah Reno Munz jadi pengganti Elkan Bagot di Timnas Indonesia? Satu nama ini bisa jadi jawaban sementara Elkan masih bergelut dengan cedera. Main di Bundesliga, Reno Munz jadi pilihan tepat gantikan posisi Elkan Bagot yang masih misterius. Kenapa begitu? Kamu harus tahu sejarah karirnya yang makin menjanjikan ini. Masa depan Elkan Bagot di Timnas Indonesia masih menjadi teka-teki yang belum terjawab. Hingga kini pelatih Shin Tae-yong belum memberikan tanda-tanda kapan Bagot akan dipanggil kembali memperkuat Timnas Garuda. Kabar terbaru dari media Inggris menyebutkan bahwa Elkan tengah berjuang melawan cedera paha yang cukup mengganggu performanya. Meski begitu, kabar baiknya adalah proses pemulihan cedera Elkan sudah hampir selesai dan diharapkan ia bisa kembali beraksi pada akhir tahun atau awal tahun depan. Elkan sendiri terakhir kali tampil di lapangan saat Blackpool melawan Liverpool U21 pada awal November lalu. Namun di tengah ketidakpastian masa depan Bagot, ada nama baru yang muncul sebagai kandidat pengganti di lini belakang Timnas Indonesia, yaitu Reno Munz. Pemain keturunan Indonesia ini saat ini bermain di Bundesliga 2 bersama klub Greuther Fürth. Reno yang lahir di Jakarta 19 tahun lalu, telah tampil dalam 12 pertandingan pada musim ini, dengan 11 kali diantaranya ia tampil sebagai starter. Meski Greuther Fürth baru saja mengalami kekalahan telak 0 hingga 5 dari Hamburger SV, kiprah Reno Munz semakin mencuri perhatian sebagai pemain bertahan yang potensial. Reno Munz memiliki perjalanan karier yang menarik. Dia memulai karier sepak bolanya di Akademi SC Fortuna Köln pada 2012, lalu bergabung dengan Bayer Leverkusen di tim U-Strip 19. Selama di Bayer Leverkusen, Reno menunjukkan konsistensi sebagai pemain utama di lini belakang. Setelah beberapa tahun di akademi, pada Juli 2024, ia memutuskan untuk pindah ke Greuther Fürth demi mendapatkan peluang bermain reguler di tim utama. Di berbagai level akademi, baik di SC Fortuna Köln maupun Bayer Leverkusen, Reno selalu menjadi andalan di lini pertahanan, menunjukkan kualitas yang bisa diandalkan oleh Timnas Indonesia. Jadi, apakah Reno Munz siap mengisi posisi yang ditinggalkan Elkan Bagot? Kisah memalukan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 dijuluki Raja Kartu Merah ASEAN. Kenapa Timnas Garuda bisa terpuruk begitu jauh? Semua fakta mengerikan yang tidak pernah kamu duga. Siapa yang sebut mereka Raja Kartu Merah dan apa dampaknya pada langkah Indonesia ke semifinal? Simak berita selengkapnya di sini. Perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 berakhir dengan cara yang memalukan dan penuh kekecewaan. Timnas Garuda gagal total setelah terhenti di fase grup dengan hanya menempati posisi ketiga di grup B dan hanya mengumpulkan 4 poin. Dengan kemenangan 1 kali, hasil imbang 1 kali, dan 2 kekalahan, skuad besutan Shin Tae-yong hanya mampu mencetak 4 gol dan kebobolan 6 kali. Yang lebih mengejutkan lagi, Timnas Indonesia ternyata tercatat sebagai tim dengan koleksi kartu merah terbanyak di fase grup, sebuah predikat yang sangat tidak diinginkan oleh tim besar. Dalam perjalanan mereka yang penuh drama ini, Garuda harus menerima kenyataan pahit dengan 2 kartu merah. Marcelino Ferdinand menjadi pemain pertama yang diusir keluar lapangan setelah menerima 2 kartu kuning saat menghadapi Laos. Tanpa kehadiran Marcelino, Indonesia hanya mampu bermain imbang 3-3 dengan Laos, lalu menelan kekalahan 0-1 dari Vietnam. Kemudian Muhammad Ferrari pun terlibat dalam insiden serius yang membuatnya diganjar kartu merah langsung dalam pertandingan melawan Filipina. Ferrari dianggap bertindak ceroboh dengan melakukan pelanggaran keras yang berujung pada kekalahan Indonesia 0-1. Media Vietnam Soha tidak ragu untuk mengejek Timnas Indonesia atas kegagalan mereka di Piala AFF 2024. Dalam artikel terbaru, Soha menyebut Indonesia sebagai Raja Kartu Merah Piala AFF 2024, mencocokkan predikat ini dengan kegagalan mereka di babak penyisihan grup.
Soha membandingkan pencapaian Vietnam yang mulus menuju semifinal dengan Indonesia yang tersingkir dengan cara yang sangat memalukan. Tim Vietnam yang dipimpin oleh pelatih Kim Sang-sik tampil lebih tenang, disiplin, dan jauh dari kontroversi, sementara Indonesia justru terjebak dalam ketidakdisiplinan yang merusak harapan mereka. Selain mengkritik jumlah kartu merah yang diterima Indonesia, Soha juga membahas statistik yang menunjukkan betapa buruknya pertahanan mental dan fisik timnas Indonesia. Dalam 4 pertandingan mereka, Indonesia tercatat melakukan 52 pelanggaran meskipun jumlah kartu kuning yang diterima relatif sedikit. Namun kartu merah yang diterima oleh pemain kunci Indonesia seperti Marcelino dan Ferrari justru menjadi faktor utama yang menghambat langkah mereka menuju semifinal. Di sisi lain, Vietnam mengakhiri fase grup dengan catatan impresif, hanya menerima 2 kartu kuning sepanjang turnamen. Mereka berhasil menunjukkan kedisiplinan yang luar biasa, yang menjadi kunci keberhasilan mereka melaju ke babak selanjutnya. Meskipun melakukan lebih banyak pelanggaran dibandingkan beberapa tim lainnya, Vietnam tetap mampu menjaga ketenangan dan kontrol di lapangan, berbeda dengan Indonesia yang justru terjebak dalam ketegangan dan kontroversi. Kegagalan Indonesia ini memang menyakitkan, tetapi kini semua mata tertuju pada bagaimana timnas Garuda akan bangkit dari kehancuran ini.